Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Capricorn Panjaitan, nomor induk mahasiswa 2374201120 dari Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda. Yang dimana di sini saya akan membahas tentang hukum kepalitan dan PKPU. Istilah kepalitan atau pilot berasal dari kata Belanda, yang dimana violet. Kata violet itu berasal dari kata Perancis yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Perancis itu disebut dengan les faillis, yang dimana yang kata kerjanya berarti gagal. Faillis merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayarannya terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu lazimnya disebabkan karena kesulitan ekonomi dan kondisi keuangan atau financial distress, yang dimana itu dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepalitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas kekayaan debitur pilot, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepalitan itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk pembayaran seluruh utang debitor pilot tersebut secara proporsional atau prorate atau prate, dan sesuai dengan struktur kreditornya. Kepalitan itu sering diidentikan dengan pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor. Kepalitan itu merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang yang kepada kreditornya. Sehingga apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pilot terhadap dirinya merupakan suatu langkah yang memungkinkan atau menetapkan status pilot oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian tidak menemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihnya, atau involuntary petition for bankruptcy. Kepalitan itu sendiri merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas kreditorium dan memiliki prinsip pari passu pro rata parte dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip paritas atau kreditorium berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kredit kewajiban debitur. Sedangkan prinsip pari passu atau pro rata berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan dengan secara profesional antar mereka atau kedua belah pihak, kecuali apabila para kreditor itu ada yang menurut undang-undang
harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Terus menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepalitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana itu diatur dalam undang-undang ini. Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini merupakan suatu keadaan berhenti membayar dari debitor terhadap utang-utangnya kepada para kreditornya, yang umumnya disebabkan karena debitor itu mengalami kesulitan untuk kondisi keuangan dan mengakibatkan dari usaha debitor mengalami kemunduran. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor itu dinyatakan pailit tersebut harus melalui putusan pengadilan, yang artinya tidak secara tiba-tiba debitor itu atau kreditor menyatakan pailit. Putusan tentang pailit debitor itu menyebabkan terjadinya sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, yang dimana pengurusannya atau pembahasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Status individu tidak akan dipengaruhi oleh kepalitan. Ia ditempatkan dalam pengawasan. Perusahaan juga tetap eksis setelah dideklarasikan pailit. Selama proses kepalitan berlangsung, tindakan berkaitan dengan properti kepalitan hanya dapat dilakukan oleh kurator. Akan tetapi, untuk tindakan lain tetap menjadi organ perusahaan debitor. Kepalitan merupakan suatu solusi yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, karena debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga bila keadaan tidak mampu untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya atau mempailitkan dirinya sendiri atau voluntary petition for self-bankruptcy menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan tersebut dan terhadap debitor bila tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau tidak mau membayar. Tujuan dari kepalitan itu yang pertama adalah untuk melindungi kreditor antara satu dengan lainnya. Yang kedua, melindungi kreditor dari debitor. Yang ketiga, melindungi debitor yang jujur dari kreditor. Untuk mencapai tujuan tersebut, debitor diminta untuk membuka atau terbuka terhadap semua propertinya dan menyerahkannya kepada pengawas. Ketentuan dibuat untuk pemeriksaan debitor dan untuk menghukum debitor yang menolak keterbukaan secara jujur propertinya dan untuk menyerahkannya. Sekian dari saya penjelasan dari hukum kepailit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.